Jadi bisa dikatakan ya Pak Michael, kalau dalam hal ini Ahmad Dhani ini nggak lebay ya, kayak netizen ngomong gitu. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat di dunia entertainment. Salah satunya ini adalah tentang Ahmad Dhani cabut dari LMK WAMI, pilih urus royalti secara mandiri. Nah, jadi ceritanya nih ya Pak Michael, musisi Ahmad Dhani ini menyatakan keluar dari Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK Wahana Musik Indonesia WAMI karena tidak adanya transparansi jelas soal royalti yang selama ini dia miliki atau dapat itu. Dan ada lagi katanya alasannya yaitu rasa sakit hati akibat salah satu acara di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia ini. Nah, diundang kan ada 3 orang, ada Andra Ramadan, Ari Lasso, dan Once. Mereka itu diundang untuk tampil dan membawakan lagu Dewa 19. Dan diketahui kalau stasiun televisi ini sudah mengurus perizinannya ke WAMI, tapi dari Dhani ini nggak diminta perizinannya. Dan ini yang menjadi sebuah akar-akar permasalahannya, dan itu kasusnya. Gimana Pak Michael pendapatnya untuk hal ini? Ya, ini kapan hari yang sampai press conference segala itu ya, kalau nggak salah ya. Terus habis itu diumumkan juga katanya pokoknya semua sekarang nggak boleh stasiun TV manapun, bahkan Ari Lasso siapapun kalau mau menyanyikan atau mempertunjukkan lagunya Ahmad Dhani atau Dewa 19 wajib minta izin, betul ya itu ya? Benar. Ya memang sih kalau masalah izin untuk menggunakan suatu karya ciptanya orang ini seringkali dipandang sebelah mata. Orang-orang ini banyak yang nggak tahu bahwa kalau untuk menggunakan karya ciptanya orang itu seringkali terjadi kesalahkaprahan di mana kita itu mestinya harus minta izin juga, bukan cuma memberikan kredit. Dulu kita sempat juga bikin podcast tentang ini ya, waktu itu kita undang salah satu penyanyi. Kita waktu itu bahas gimana hukumnya di Indonesia. Jadi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia itu mengatur bahwa untuk misalkan mempertunjukkan, mengumumkan, dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan suatu karya cipta, itu kita harus minta izin dulu dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Intinya itu, jadi memang izin itu harus ada. Nah, tapi sekarang permasalahannya, siapa yang dianggap sebagai pencipta, dan siapa yang dianggap sebagai pemegang hak cipta. Itu bisa dilihat dari berbagai hal. Contohnya apa? Yang utama dari kontrak. Jadi di antara misalkan publishernya atau labelnya dengan musisinya. Nah, di antara para musisinya itu misalkan ada yang komposernya, ada lirisisnya. Itu siapa yang dianggap jadi pencipta, siapa yang dianggap dari pemegang hak cipta, itu harus dilihat dari kesepakatan mereka seperti gimana. Nah, kalau misalkan itu semua nggak diatur, basically yang dianggap sebagai pencipta itu ya memang yang paling utama penulisnya ya, biasanya penulisnya baik secara liriknya maupun secara komposisinya. Selain itu, kalau misalkan kita nggak tahu ya arrangementnya di antara mereka gimana, atau bahkan mereka nggak ada arrangement, bisa juga dilihat dari bagaimana pengaturannya menurut undang-undang. Tapi yang paling basic, biasanya yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak ciptanya itu biasanya yang nulis, kalau kita ngomongin masalah musik ya, jadi bisa yang nulis liriknya maupun komposisinya, arrangementnya di antara mereka gimana, kita juga nggak tahu. Better kalau kita misalkan memang mau minta izin ke semuanya aja. Gitu. Oke, kan kalau sekarang kita tahu penyanyi ini biasanya mereka tuh dapat royalti kan ya. Tapi selain royalti, penyanyi ini bisa dapat apa ya Pak Michael? Karena ini juga terkait dengan hak cipta ini, dan si pemegang hak cipta yang saya kira adalah si label penyanyinya ini ya. Oke, jadi kalau secara umum, kita balik lagi, kita cuma bisa ngomongin secara umum ya, karena kita nggak tahu detailnya ceritanya gimana, tapi kita belajar aja lah dari case ini ya, supaya teman-teman bisa tahu gimana sih ini sebenarnya hukumnya kayak gimana, makanya kita bahas secara umum. Nah, kalau kita ngomongin royalti, itu ranahnya ke yang namanya hak ekonomi. Jadi kalau kita ngomongin royalti, itu ranahnya ke hak ekonomi. Selain hak ekonomi, kita kalau ngomongin hak cipta itu ada juga yang namanya hak moral. Hak moral itu apa? Biasanya terdiri dari 2 hal. Satu, hak untuk paternitas, satunya hak untuk integritas. Maksudnya apa? Hak paternitas itu adalah hak untuk nama kita selalu diakui dalam ciptaan tersebut. Jadi misalkan kita mau nama kita itu selalu disebutkan, jadi tiap kali ciptaan itu, lagu itu ditayangkan, dinyanyikan ulang, di cover, kita minta kredit istilahnya. Bisa juga tapi kita nggak mau disebutkan namanya. Jadi misalkan kita mau stay low ya, jadi kita ngomong ke semua orang, kita bikin arrangement bahwa jangan sebutin nama saya, atau bahkan kita minta nama panggung kita yang disebutin, itu kita bisa ngatur seperti itu berdasarkan hak moral yang kita miliki. Selain itu ada juga hak yang istilahnya integritas terhadap ciptaan.
Integritas itu apa? Jadi kita mau maintain integrity dari ciptaan kita sebagai bagian dari hak moral. Jadi kita di situ bisa melarang pihak lain untuk istilahnya mendegradasi, menjelekkan atau bahkan misalkan memutilasi ciptaannya itu. Contohnya kita misalkan punya kayak fab atau image tersendiri, lalu sama orang mau dibikin versi yang koplo atau gimana, kita bisa larang. Karena itu kita bisa anggap bahwa itu akan merusak image ya, bukan berarti saya kok ngomong kalau dibikin koplo itu merusak ya, tapi maksudnya kalau ada musisi, pencipta lagu, pemegang hak cipta ini atau penciptanya yang nggak setuju untuk dibuat seperti itu, dia bisa melarang. Jadi selain hak secara ekonomi bisa juga ada yang namanya hak moral itu tadi. Nah tadi kan Pak Michael sempat singgung tentang nyanyi lagu cover kan ya. Kalau misalnya nih ya Pak Michael, saya lagi nostalgia, terus saya pingin nyanyi lagunya Kangen by Dev 19 ini di Instagram Live gitu, apakah saya ini juga harus izin? Kalau ini jawabannya gampang-gampang sulit juga, tergantung medianya juga. Jadi ditayangkan di mana. Kalau misalkan di YouTube itu mungkin sudah ada arrangement tersendiri, jadi kadang bisa ada sedikit penyimpangan dari apa yang ada di undang-undang gitu. Nah tapi kalau secara umum memang kalau kita lihat aturannya, memang izin itu masih wajib sifatnya. Orang kadang menganggap dengan memberikan kredit saja cukup, padahal di undang-undang itu jelas tertulis. Ini saya bukakan ya undang-undangnya ya. Nah ini diatur ya di Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 ayat 2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apa aja yang termasuk hak ekonomi, di sini termasuk ada pertunjukan ciptaan, ada juga hal lain ya, ada pengumuman dan lain-lain, penyewaan, penerbitan, penggandaan, ini semua termasuk hak ekonomi. Nah, cover itu kan juga bisa dianggap termasuk ke dalam hak ekonomi ya. Wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Di situ pasalnya jelas diatur bahwa izin sifatnya wajib. Jadi bisa dikatakan ya Pak Michael, kalau dalam hal ini Ahmad Dhani ini nggak lebay ya, kayak netizen ngomong gitu. Enggak, memang kalau kita lihat komennya netizen banyak yang menganggap mungkin lebay atau gimana, atau kok sampai minta seperti itu ya, demand-nya ya. Padahal memang ya secara undang-undang diatur seperti itu. Justru ini orang-orang banyak yang salah kaprah, di mana dianggap biasanya cukup dengan kasih kredit. Nah, itu memang di beberapa negara cukup dengan kayak begitu, tapi kalau di Indonesia undang-undangnya jelas. Kita kalau ngomong ranahnya, ranah Indonesia, apalagi penciptanya juga dari Indonesia, penggunanya Indonesia, maka ikut aturan yang ada di Undang-Undang Hak Cipta. Oh, jadi memang harus hati-hati ya kalau misalnya teman-teman mau cover lagu. Oke, itu sekian dulu Brand Advice Chat pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di Brand Advice Chat yang selanjutnya. Bye-bye!